Warid adalah merupakan terminologi suluk yang banyak ditemukan dalam Al-Hikam. Dan makna yang sederhana warid adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Dan proses turunnya warid terkait dengan kesiapan kolbun atau kesiapan hati, yang dalam hal ini adalah kadar ahwal si hamba tersebut. Sebagaimana contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru." Tidak dianugerahkan al-hasanah itu melainkan kepada orang-orang yang sabar. Quran Fussilat ayat 35. Dalam ayat di atas, sabar adalah merupakan ahwal seorang hamba, dan al-hasanah yang dianugerahkan merupakan warid yang Allah karuniakan kepadanya. Namun dalam pasal ini Ibnu Athaillah tidak hanya berbicara tentang ahwal dan warid, namun juga berbicara keterkaitan antara warid dan juga amal, bahwa warid yang diterima seorang hamba terkait dengan amal hamba tersebut. Amal yang dimaksud di sini adalah merupakan amal yang khusus, yakni amal atau dharma yang terkait dengan misi hidup atau jati diri seseorang. Haruslah dipahami bahwa jati diri setiap manusia adalah unik dan berbeda. Suatu warid yang Allah karuniakan kepada seorang hamba pasti akan mengungkapkan jati diri hamba tersebut. Seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang mursyid, seorang raja, seorang ilmuwan, masing-masing memiliki amal-amal yang khusus terkait akan jati dirinya. Misalkan seorang hamba yang jati dirinya sebagai mursyid, maka akan dikaruniai warid berupa pengetahuan atau kemampuan untuk membimbing murid-muridnya. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan juga makrifat. Hal merupakan zauq atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah. Tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh ma'rifat. Ahli ilmu membina ma'rifat melalui dalil ilmiah, tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperoleh kasyaf, yaitu terbuka keghaiban kepadanya. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan, kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya setan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana di dunia ini. Jadi itu yang terpenting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril alaihissalam dalam rupanya yang asli 2 kali saja, walaupun pada setiap kali Jibril alaihissalam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah tetap mengenalinya sebagai Jibril alaihissalam walaupun dalam kondisi rupa yang berbeda-beda. Bila seseorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf, maka dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal atau zauq, yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang makrifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pintu gerbangnya saja. Apabila sampai di situ,
Seseorang hanya menanti karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata karunia Allah yang membawa ma'rifat kepada hamba-hambanya. Karunia Allah yang mengandung ma'rifat itu yang dinamakan khal. Ada orang yang memperoleh khal sekali saja dan dikuasai oleh khal dalam waktu yang tertentu saja, dan ada juga yang terus-menerus di dalam khal.